Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sholat asar Masjid kaum Cipaganti, Masjid Besar kaum Cipaganti yang dirahmati oleh Allah, pengurus khusus Pak Ketua TKN juga hadir, alhamdulillah. Pak Dokter untuk jamaah sekalian, di bulan Desember kalau dulu kita sedang mendengar lagu kalender Desember Kelabu. Sore ini tema kita tentang haknya amalan-amalan sunnah. Sore ini temanya adalah haknya amalan-amalan sunnah. Tema ini merujuk kepada riwayat dari Abdullah bin Mubarak. Ini generasi tabi'in. Kalau dari sisi ilmu hadis, riwayat ini masuk kategori hadis maktub karena sumber beritanya berasal dari hadis sebagai sumber berita. Abdullah bin Mubarak memberikan nasihat kepada kita tentang 4 hal. Pertama, memperkenalkan, mengingatkan kepada kita tentang haknya sholat sunnah. Lagi, haknya sholat sunnah. Yang kedua, haknya saum sunnah. Ketiga, haknya bacaan Quran. Ketiga, keempat, haknya sedekah. Ya, lagi. Abdullah bin Mubarak menyampaikan tentang 4 hal. Haknya sholat sunnah, haknya saum sunnah, haknya tilawah Quran, dan haknya sedekah. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, barang siapa setiap hari, kulayumin, setiap hari sholat sunnah 12 rakaat, hak sholat, maka ia telah menunaikan hak sholat sunnah yang sebenarnya. Begini, kalau sholat sunnah punya hak, berarti kewajiban kita untuk memenuhinya. Kan bukan berubah jadi berubah wajib, hukumnya bukan. Sholat sunnah ini punya hak untuk dilaksanakan oleh kita, maka kita punya keharusan melaksanakan amalan sholat sunnah itu. Ya, mana yang 12 rakaat itu? 1, 2 rakaat qabla subuh. Ya, 2 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat qabla asar, 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Bila sholat sunnah ini kita jaga, maka hak-hak sholat sunnah ini sudah terpenuhi. Ada sedikit bahasanya malas ini. Sanajan kedua kita haji moge geus lunas. Nah itu ngedul seperti kita. Jadi kalau yang 12 rakaat ini sudah terlaksanakan, maka hak-hak sholat sunnah bagi kita ini sudah tercover.
Begitu, ya. Nah, lalu apa tujuan disampaikan pesan ini? Sebetulnya ini muhasabah saja, Pak Ketua DKM ini. Ini muhasabah. Sampai akhir tahun 2023 kira-kira begitu. Apakah yang 12 rakaat sholat sunnah ini sudah terjaga belum? Kalau belum, banyak bolongnya kita ini. Nah, yang harus kita perbaiki di tahun berikutnya. Itu, ya. Soal pergantian tahun mau Masehi, Miladiyah maupun mau Hijriah bukan jadi persoalan bagi kita hari ini. Kenapa? Saya ingin menyampaikan yang menetapkan 1 tahun 12 bulan itu adalah Tuhan Allah. Surah Taubah surah ke-9 ayat 36, ya. Inna iddata syuhuri indallahi isna asara syahra. Sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah itu 12 bulan, ya, 12 bulan. Jadi yang menentukan 12 bulan itu kan adalah Allah dalam Al-Quran, bukan kalender. Kalau kalender kan dibikin oleh kita, Pak. Di Indonesia ini 1 tahun sudah jadi 14 bulan, Pak. Di kita ini 1 tahun 14 bulan. Apa buktinya? Gaya gaji ke-13, gaya gaji ke-14, nah itu. Ya, itu. Oke. Kemudian yang menentukan hitungannya itu adalah peredaran benda langit, yaitu matahari dan bulan. Itu dua-duanya milik Allah. Ya. Samsia dulu bila dilakukan perhitungannya oleh bangsa Babilonia di lembah Mesopotamia pada perbatasan Irak. Di kaki gunung tempat berlabuhnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, perhitungan Samsia itu ditentukan jam 00 oleh siapa? Pertama kali oleh Raja Namrud, cucu kelima, generasi kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Wingnya dapat wujud ceritanya. Hanya sejarah mencatatnya begitu, ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abdul Anbiya juga bangsa Babilonia sebelum hijrah ke Mesir. Ya, nanti apa bisa kita menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim pun ketika mencari Tuhan yang pertama kali dianggap Tuhan adalah matahari, karena itu bangsa Babilonia yang pertama kali memperhatikan peredaran benda langit. Gitu. Ya. Kalau Komariah pergantian tanggalnya jam 00, jam 6 sore sebentar lagi, jam 15 yang 3 jam lagi. Jadi 1 hari dengan 6 jam. Per tahun 11 hari, per 20 tahun bedanya 1 tahun. Itu yang dijelaskan di Quran surah Al-Kahfi ayat 25. Ya. Jadi kita menemukan perbedaan saya juga jelas tunggu dulu itu. Ya. Per tahun 11 hari, per 20 tahun bedanya 1 tahun. Itu yang dijelaskan di Quran surah Al-Kahfi ayat 25. Ya. Jadi kita menemukan perbedaan saya juga jelas tunggu dulu itu. Ya. Itu di Al-Kahfi ayat 25. Apa buktinya? Ketika para pemuda berada di dalam Quran, berapa lama mereka? Salah saniah 300 tahun, berarti ditambah 9 tahun. 300 tahun itu menurut peredaran matahari, ditambah 8 tahun kalau menurut peredaran bulan. Jadi kalau Kang Wahyu pengen muda, hitungannya matahari. Kalau pengen cepat tua, hitungannya peredaran bulan, itu aja. Ya. Jadi kalau kesembuhan berapa tahun sekarang? 80 tahun tambah 3 tahun, 83 tahun.
Itu. Jadi per tahun, per 20 tahun bedanya 1 tahun. Gitu. Jadi kalau sejarah mencatat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun. Itu peredaran Umayyah. Dalam peredaran Syamsiah 60 tahun. Gitu. Ya. Jadi bergantung saya di mana ya? Sigana berarti mengerti salah hitung sigana ya. Sebab sekolah pasti menggunakan hitungan kalender Islam Jawa. Ya, Muharram, Safar, Mulut, Silih, Mulut, di awal. Gitu, pasti eta. Makanya karena kita tidak punya akte sehingga umur tadi kira-kira. Kemudian dikonversi hari teh bulan deg-degan bulan deg-degan lah begitu. Baik. Apa lagi? Jadi hak sholat sunnah itu 12. Kalau ini terjaga, maka kita sudah memenuhi hak minimal. Jadi sembahnya sudah terpenuhi lah. Kalau yang 12 rakaat ini terjaga. Selama tahun 2023 ini, catatan kita, kira-kira amalan sunnah itu terjaga tidak? Kalau tidak, kan harus menambahnya nih. Di injury time ini nih, masih ada waktu 3 pekan ke depan ini, harus injury time ini. Bahkan bukan hanya yang 12 rakaat ditambah yang 12 rakaat itu dalam ilmu fikih disebut dengan muakkad. Yang muakkadnya pun harus dikerjakan untuk mengejar ketinggalan. Ya, kan kita juga kalau di materi ini biasanya akhir tahun itu anggaran itu dikeluarkan banyak. Jadi kita pun harus dipacu ini, ya amalan kita ini. Jadi kalau yang ada di 12 rakaat itu qobliyah dia qadim, maka qobliyah qadim pun dikerjakan meskipun itu boleh muakkad. Ya. Imam At-Tirmidzi dan Imam Darqutni meriwayatkan yang disebut dengan sholat tahajud di siang hari. Begini riwayatnya. Di riwayat yang lain, yang 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla qabla dhuhri arba'a raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi." Barang siapa yang sholat qabla dhuhur, qabla dhuhur 4 rakaat, tapi kerjakan 2 rakaat. Catat, qabla dhuhur itu bukan sampai ada dhuhur. Jadi ini sholat sunnah rawatib. Rawatib itu artinya sholat sunnah yang waktunya nempel dengan sholat fardu. Jadi kalau pembelian duhur dikerjakan setelah datang waktu duhur, sholat sunnah. Jangan ada pemahaman di beberapa waktu yang lalu ada orang yang berdiskusi agak sedikit adu renyong begitu. Dia menganggap qobla duhur itu sampai datang sholat duhur. Ini keliru. Namanya juga qobla, jadi qobla itu sebelum. Jadi kalau qobla duhur berarti sebelum datang sholat duhur. Nah ini keliru. Pada qobla duhur itu sholat sunnah rawatib yang waktunya sudah memasuki waktu duhur dikerjakan sebelum sholat fardu. Itu namanya qobliyah. Kerjakan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat dikerjakannya apa Pak? Pahalanya seperti sholat tahajud. Dr. Agus Mustafa, Dr. Nuklir dari Universitas Brawijaya, sekaligus ahli tasawuf, tahun 2000-an itu menulis buku yang cukup bagus, namanya Energi Ka'bah. Salah satu subjudulnya adalah menjelaskan tentang kedahsyatan sholat duhur qobliyah 4 rakaat
atau dia dengan judul agak provokasi, sholat tahajud di siang hari. Ya, sholat tahajud di siang hari. Kenapa demikian? Nanti kita buka. Pertama, tiket masuk surga tanpa testing tahajud. Dua, siapapun yang merindukan kemuliaan dalam hidup ini adalah tahajud. Bani Israel 78, 8-80. Yang ketiga, ciri ahli surga. Kalau kita ingin mengetahui apakah keluarga kita ini isordaun atau bukan, adalah ditentukan salah satunya indikatornya adalah sholat tahajud. Quran surah Ad-Dariyat ayat 15-19, surah ke-51, ya, surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 19. Jadi indikator orang ahli surga itu amalannya apa? Sholat malam. Ya, itu sholat malam. Ya. Jadi kenapa ini? Penting teh. Kamu bakal namanya sumur teh komunal kita teh. Jadi sekarang sudah di dalam rumah semuanya. Tidak bisa tahan musim hujan, lecet, siang juri, siang korai. Jaga sholat sunnah sebelum dulu 4 rakaat, pahalanya sama dengan sholat tahajud di malam hari. Kalau sekarang iris, simpul, tersempat sholat malam, jangan khawatir, ada Allah sediakan fasilitasnya. Qobliyah dulu 4 rakaat. Ya mah puting molor orang itu orangnya. Ini waman sholat sunnah ba'da isya kami selihina min lailatul qadri. Barang siapa yang sholat sunnah 4 rakaat setelah isya, maka ia seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Ini benar dari sholat. Ya, padahal masalah isya itu dulunya kalau belum hukum. Sehingga dikutip masih lagi ini amalan sunnah ini. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seperti dia sholat setengah malam. Sholat malam setengah malam. Siapa yang bisa sampai tengah malam? Ditambah sholat subuh berjamaah, laksana dia sholat malam sepanjang malam. Luar biasa. Kalau orang mau sombong putih, tapi ke sholat subuh deh, pasti itu sholat duha. Nah, sekarang berjamaah Cipadati sholat duha pakai kunut ya. Luar biasa. Ada Cipadati mah hebat ya, tapi kan duhanya pakai kunut, terus pahili padahal. Lagi, ini tentang amalan sholat sunnah. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat senior, ya, dengan redaksi yang berbeda, maknanya sama, mereka kalau bahasa Ibnu Mas'ud ini, laisa sayun ba'dilus sholat al-layli min sholatin nahari illa arba'an qabla duhri wa fadluhunna ala sholatin nahari kapan lil jamaati ala sholatil wahid. Laisa sayun, tidak ada sesuatu amal badilu sholat ilaili yang dapat mengimbangi kedahsyatan sholat tahajud min sholatin nahari dibanding dengan sholat sunat di siang hari. Dan apa-apanya sholat sunat di siang hari itu kalau dibanding dengan tahajud. Kalau bukan masukannya begitu. Benar sih malah aing penting tahajud 100 rakaat. Jadi pengenulan dia lama kacau tadi. Sadar. Ya, sadar tahajud gak kalah mau gawe itu bisa. Ketemu dengan kita ini kata-kata kacau nanti. Tidak ada bandingannya. Sholat malam kalau dikonversi dengan sholat sunnah di siang hari tidak ada apa-apanya. Illa arba'an qabla duhri, kecuali 4 rakaat sebelum duhur. Itu penyeimbangnya. Ya.
Itu yang sebanding dengan sholat tahajud. Seperti apa pembandingnya? Ibnu Mas'ud melanjutkan, wapan luhunna, keutamaannya ala sholatin nahari kapan lil jamaah ala sholatil wahid, seperti sholat berjamaah dibanding dengan sholat munfarid. Sholat jamaah 27 rakaat, ngalamun 27 rakaat, itu bisa ngalamun 27 rakaat. Sholat sendiri hiji katanya pakai syarat deui, lamun benar pas Fatihah. Sering bisa. Ini poin yang pertama dari 4 poin. 1, hak sholat sunnah. Mudah-mudahan ini sudah ada wahyunya ini. Karena wahyu kan sudah datang. Sesuai petunjuk wahyu. Bagus satu ya. 3 lagi. Yang 3 disingkat karena bukan dapat disampaikan. Saum sunnah 3 hari setiap bulan. Yang sebagai yaumul bid. Karena Allah menjelaskan manja bil hasanati aksih asraf saja. Barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita saum 1 hari dalam 1 bulan, kita mendapat pahala puasa 10 hari, 2 hari 20 hari, 3 hari 30 hari. Maka kalau kita saum sunnah setiap bulan 3 hari, dianggap kita sudah memenuhi amalan-amalan saum sunnah. Sebulan itu sudah dikafar bernilai saum sunnah. Mau Senin Kamis silakan, masih kuat saum daun silakan. Tapi minimal saum sunnah 3 hari setiap bulan di bulan Qamariyah ini adalah sudah memenuhi standar minimal hak saum sudah dilaksanakan. Dipotret keluar 11 bulan. Oh ini ada. Pas ditinggal itu minta diberi out ya, rekening koran ya. Saum sunnah Allah. Allah. Bagaimana kita ini? Akhir tahun ini diberitahu nih datanya Januari ini ya, nanti dijelaskan bagaimana. Yang ketiga, hak membaca Quran. Berapa? Minimal sehari semalam 100 ayat. Selesai ya? Dibagi 5, 20 ayat. Nah, bagi 5, setiap salat tidak sempat dikir baca Quran. Semua dikir kita dikapar oleh bacaan Quran. Karena dikir terbaik adalah tilawatil Quran. 20 ayat 5 menit. Beres. Ngan setan 70.000 setan. Dulu. Oh, benar ini ya, luar biasa ini. Iya, ada siapa tuh penulis tafsir? Awaji, Imam Awaji kan kasih tahu tadi di pengantar tafsirnya itu agak lucu juga tuh, membuat ilustrasinya. Jadi setiap kita mau berbuat kebaikan, habis sholat, gue sholat umumnya sampai setan itu dan sholat mau beli Korea baca Quran enak saya 5 menit 20 ayat 2 menit berapa yang membacanya 70 iblis TKT 14 abad yang lalu akhirnya menges 70 juta jadi Quran ini punya hak dibaca oleh kita setiap hari per 100 ayat. Maka orang tua kita dulu itu membiasakan membaca Yasin, membiasakan baca Tabarok, membiasakan baca surah Waqiah. Itu karena mereka tadi dijelaskan di sana hadis An-Nawawinya, ini surah-surah yang dibiasakan. Syukur kalau kita bisa tadarusnya per 20 ayat per setiap waktu. Ya. Terakhir, hak
sedekah. Ini senilai 1 dirham setiap hari Jumat. Jadi kalau ini disebut dengan sedekah Jumat, ini sedekah waktu yang sangat dahsyat di hari Jumat. Kami jangan begini. Satu, Ahad, Senin, Kemis, Jumatnya gugur. Jadi frekuensinya ditingkatkan di hari Jumat. Ini sajalah dulu sore ini 4 hak-hak amalan sunnah. Kita potret, ya sebetulnya ini materi muhasabah dulu. Karena insya Allah ini sebagai sekaligus sebagai materi untuk hari Senin di Kejaksaan Tinggi. Ini muhasabah akhir tahun. Kita ingin memotret salat sunnah mulai diajar 12 rakaat kapan 2 rakaat salat sunnah ada lulusnya mudah-mudahan ya tahun 2024 lah setelah kita mengetahui hak-hak amalan sunnah kita bisa meningkatkan lebih baik lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.